Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar rahasia di balik grafik harga yang kelihatannya rumit banget itu. Cukup dengan satu konsep inti aja yang bakal jadi semacam GPS buat kamu di pasar. Penasaran kan? Yuk, langsung kita mulai. Pernah nggak kamu buka platform trading, terus lihat grafik yang naik turun kayak gini dan langsung aduh pusing. Bingung kapan harus beli, cemas kapan waktunya jual? Tenang, kamu nggak sendirian. Padahal ya, di balik garis-garis yang kelihatannya acak ini, sebenarnya ada ceritanya loh. Rasa khawatir ini wajar banget. Cemas pas mau ambil keputusan finansial karena rasanya kayak lagi tebak-tebakan di pasar. Nah, itulah yang mau kita hilangkan hari ini. Tujuan kita simpel, mengganti kira-kira dengan paham. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita ungkap rahasia besarnya, yaitu si JPS pasar. Terus kita belajar 3 bahasa utama pasar. Habis itu kita pelajari cara bacanya, kita rangkai semuanya, dan di akhir kamu bakal pulang bawa 4 poin kunci yang bisa langsung dipraktekkan. Jadi, apa sih rahasia buat ngubah gambar yang ruwet tadi jadi sesuatu yang jelas? Jawabannya tuh sederhana banget tapi sangat powerful. Kuncinya adalah tren. Anggap aja ini kayak GPS buat kamu di pasar. Seperti yang kamu lihat, tren ini mengubah garis-garis kusut tadi jadi sebuah jalur yang jelas. Dia nunjukin kemana sih arah umum harga bergerak. Nah, ini dia konsep dasar yang bakal jadi pemandu utama kamu. Oke, GPS-nya udah di tangan nih. Sekarang, yuk kita lihat 3 rute utama yang bisa ditunjukin sama GPS ini. Intinya, pasar itu cuma gerak ke 3 arah aja. Naik, turun, atau mendatar. Sesimpel itu. Semua pergerakan harga yang kamu lihat pasti masuk ke salah satu dari 3 kategori ini. Sekarang yuk kita kupas satu persatu. Pertama, uptrend alias tren naik. Coba bayangin, kamu lagi naik tangga. Setiap pijakan atau lembahnya dan setiap tujuan atau puncaknya selalu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, dalam bahasa teknikal, ini kita sebut higher highs atau HH dan higher lows atau HL. Nah, ini penting banget nih. Kita nggak bisa cuma lihat, oh harganya naik. Kita butuh bukti. Dan buktinya itu, ya pola puncak lebih tinggi HH dan lembah lebih tinggi HL ini. Pola ini secara objektif ngasih tahu kita kalau para pembeli lagi dominan dan pasar lagi semangat-semangatnya. Terus gimana cara manfaatinnya? Ada strategi klasik namanya buy the dip atau beli pas harga lagi turun sesaat. Dalam konteks uptrend, dip ini ya pas harga lagi membentuk lembah yang lebih tinggi atau higher low, HL. Area ini ibaratnya jadi lantai dinamis, tempat yang oke buat beli sebelum harga lanjut naik lagi. Selanjutnya, kebalikannya downtrend atau tren turun. Analoginya sama, tapi kali ini kita lagi nurunin anak tangga. Puncak dan lembahnya terus-terusan jadi lebih rendah, menciptakan pola yang namanya puncak lebih rendah, lower highs, LH, dan lembah lebih rendah, lower lows, LL. Sekali lagi, ini adalah bukti yang objektif. Kalau kamu udah lihat pola LH dan LL ini muncul terus-terusan, itu sinyal yang jelas banget kalau para penjual lagi megang kendali, dan tekanan jualnya lebih besar dari minat beli. Jadi apa yang harus dilakuin? Jujur aja buat pemula strategi paling bijak pas downtrend lagi kuat itu, ya diem. Jangan ngapa-ngapain dulu. Hindari godaan buat menangkap pisau jatuh. Kenapa? Soalnya nyoba nebak harga paling bawah itu seringkali malah bikin rugi lebih dalam. Mending sabar, tunggu sampai ada sinyal jelas kalau arahnya mau berbalik. Arah yang ketiga adalah sideways atau mendatar. Ini terjadi pas harga gerak bolak-balik dalam satu rentang yang jelas, seolah-olah kejebak di antara lantai yang kita sebut support dan langit-langit yang kita sebut resistance. Ini fase di mana kekuatan pembeli dan penjual lagi seimbang. Oke, kita udah kenal sama 3 arah pasar. Sekarang, pertanyaannya gimana cara kita ngelihatnya lebih gampang di grafik? Ada alat simple buat ini. Namanya garis tren atau trend line. Gampang banget pakainya. Buat uptrend, kamu tinggal sambungin aja minimal 2 titik lembah yang makin tinggi, HL. Garis ini jadi support dinamisnya. Buat downtrend, sebaliknya, kamu sambungin puncak yang makin rendah, LA. Dan garis itu jadi resisten dinamisnya. Gampangnya gini, makin banyak titik yang kena, makin kuat trennya. Baiklah, saatnya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Yuk kita lihat gimana semua konsep ini nyambung jadi satu gambaran besar.
Nah, slide ini anggap aja contekan kamu. Di kiri ada tren naik dengan pola kuncinya higher highs dan higher lows. Di tengah, tren turun dengan lower highs dan lower lows. Dan di kanan, pasar datar yang bolak-balik antara support dan resistance. Coba deh simpan gambaran ini di kepala kamu. Sekarang kita lihat contoh di dunia nyata. Perhatiin grafik ini ya. Kita bisa lihat ada 3 fase yang jelas. Pertama, tren turun, kelihatan dari rentetan lower highs dan lower lows. Terus, di tengah ada sinyal pembalikan, di mana trennya mulai goyah. Akhirnya, harga berhasil bikin higher high dan higher low pertama. Dan itu mengonfirmasi dimulainya tren naik yang baru. Nah, ini siklus pasar dalam satu gambar. Tapi, ingat ya, nggak ada tren yang abadi. Kamu harus waspada sama sinyal-sinyal pembalikan. Sebuah uptrend itu mulai kelihatan lemah kalau dia gagal bikin puncak yang lebih tinggi. Tapi, sinyal bahaya yang paling kuat adalah pas harga jebol ke bawah level lembah terakhirnya, kayak yang dilingkarin ini. Itu lampu kuning, tanda awal kalau kendali pasar mungkin akan berpindah tangan. Oke, kita udah ngebahas banyak banget. Sekarang, yuk kita rangkum jadi poin-poin paling penting yang bisa langsung kamu bawa pulang dan pakai. Jadi, ini 4 hal paling penting yang harus kamu ingat. 1. Sebelum ngapa-ngapain, selalu identifikasi arahnya dulu. Pasar lagi naik, turun, atau datar. 2. Jangan cuma nebak. Pakai pola HH atau HL atau LH atau LL sebagai bukti objektif kamu. 3. Ikutin arusnya. Peluangmu lebih besar kalau berinvestasi searah tren utama. Dan yang terakhir, keempat, jangan lengah. Selalu waspada sama tanda-tanda awal perubahan tren. Teori itu percuma tanpa praktek kan? Jadi, sekarang giliran kamu. Coba deh, buka platform trading kamu, pilih aset apa aja, dan coba identifikasi tren yang lagi terjadi. Tandain puncak sama lembahnya. Lakuin ini berulang-ulang sampai jadi kebiasaan. Makin sering latihan, makin pede nanti. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan ini. Lain kali kamu lihat grafik, jangan lagi lihat itu sebagai garis-garis yang bikin pusing. Tapi coba tanya ke diri sendiri, kisah apa yang sedang diceritakan oleh grafik di hadapan saya saat ini? Selamat mencoba.